Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Sahabat sekalian, gimana kabarnya semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya makna sebuah dakwah? Apakah hanya sekedar berbicara atau ada jalan panjang di balik itu? Dalam video ini insya Allah saya akan membawa teman-teman menelusuri isi dan hikmah dari sebuah karya yang menjadi pegangan banyak aktivis dakwah di seluruh dunia. Sebuah buku yang ditulis oleh tokoh besar Ikhwanul Muslimin Syekh Mustafa Masyhur hafizahullah ta'ala yang berjudul Fikih Dakwah. Buku ini bukan hanya bicara teori, tapi juga lahir dari pengalaman panjang penulisnya, yang mana beliau hafizahullah ta'ala pernah dikejar, diuji, bahkan dipenjara, yang memperjuangkan di jalan dakwah. Karena itu setiap kalimatnya mengandung kekuatan spiritual dan realitas perjuangan yang nyata. Buku ini juga dibuka dengan bab pertamanya, yaitu jalan dakwah, yang menegaskan bahwa dakwah adalah jalan para nabi dan rasulnya Allah, yang mana dakwah identik dengan penuh ujian panjang dan menuntut kepada dai akan kesabaran yang luar biasa. Syekh Mustafa Masyhur mengingatkan bahwa kemenangan tidak datang secara instan, karena dakwah berjalan melalui 3 marhalah atau 3 tahapan. Yang pertama ada ta'rif, mengenalkan Islam kepada masyarakat. Kemudian yang kedua ada ta'win, membina kader dan membentuk jamaah. Kemudian yang ketiga ada namanya tanfiz, melaksanakan perjuangan menegakkan Islam dalam kehidupan nyata. Setiap tahap membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan keistiqomahan tentunya. Dalam salah satu bagian di mana Syekh Mustafa Masyhur menukil ayat dari surah Al-A'raf ayat 128 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wa sabru. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min 'ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Yang artinya, Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskan kepada siapa yang dikehendakinya, dan kesudahannya yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjadi ruh utama fikih ad-dakwah, bahwa kemenangan hanya akan datang melalui kesabaran dan ketakwaan. Di mana juga selanjutnya membahas tentang sifat-sifat seorang da'i, yang mana da'i itu harus ikhlas, harus sabar, harus tawadhu, dan juga disiplin. Dan juga menjelaskan tentang bahaya penyimpangan dakwah seperti fanatisme buta atau taklid buta, dan juga di mana da'i itu tidak boleh tergesa-gesa, dan bahkan tidak boleh yang namanya seorang muslim itu mengkafirkan sesama muslim yang lain. Di mana juga dijelaskan ada rintangan dakwah seperti ejekan, kezaliman, godaan dunia, bahkan pengkhianatan dari dalam barisan sendiri, seperti halnya musuh dalam selimut. Dan pada akhirnya penulis menegaskan bahwasanya dakwah ini adalah amanah seumur hidup, bukan ada masa jabatannya. Syekh Mustafa Masyhur menulis dengan gaya penuh ketenangan dan kedalaman ruhani. Ia tidak banyak berbicara dengan retorika, tapi dengan kejujuran pengalaman. Bahasanya yang mudah dipahami dan juga menyentuh hati pembaca yang siap berjuang. Di mana kekuatan buku ini terletak pada keseimbangannya antara ilmu dan juga amal. Di mana al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal seperti halnya pohon tanpa buah. Di mana beliau menjelaskan bahwasanya bukan hanya menjelaskan berkaitan tentang teori fikih dakwah saja, tetapi juga mengajarkan fikih hati, bagaimana mengelola diri, menata niat, dan juga menentukan langkah dalam badai perjuangan.
Baik, sekarang izinkan kami untuk menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari buku ini, di mana ada beberapa kelebihan, diantaranya seperti menyajikan pandangan dakwah yang menyeluruh atau syumuliyah, di mana Syekh Mustafa Masyhur tadi menyajikan pandangan dakwah secara syumuliyah atau secara global, dan juga di mana buku ini relevan untuk pembinaan kader dan aktivis Islam masa kini, dan juga didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan pengalaman nyata di mana beliau mengalami di gerakan dakwah. Dan juga ada beberapa kekurangan di dalam buku ini, diantaranya seperti istilahnya cukup berat bagi pembaca pemula, kemudian beberapa konteksnya kental dengan situasi politik Mesir pada zamannya, sehingga tentunya kita sebagai rakyat Indonesia perlu menyesuaikan dengan realitas dakwah di Indonesia kembali. Namun tentunya nilai-nilai dasarnya tetap universal. Fikih dakwah bukan hanya buku, tapi juga peta jalan bagi siapa yang ingin berjalan di jalan Allah. Dia mengajarkan bahwa dakwah bukanlah jalan singkat menuju popularitas, melainkan jalan panjang menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini kita melihat banyak sekali para dai yang mudah lelah, kecewa atau meninggalkan perjuangan, tetapi buku ini hadir untuk menguatkan itu semua. Di mana buku ini juga mengajak kita kembali menata niat, menguatkan jiwa, dan memahami bahwa kemenangan dakwah tidak diukur dari jumlah pengikutnya, tetapi dari keteguhan iman dan kesabaran di tengah ujian. Seperti yang tadi disampaikan Syekh Mustafa Masyhur, di mana kemenangan bukanlah milik bagi orang-orang yang terburu-buru, tetapi milik mereka yang tetap teguh sekalipun terluka. Sahabat dakwah sekalian, bila sahabat dakwah sekalian sedang mencari panduan rohani dan strategi perjuangan yang seimbang antara ilmu dan amal, maka buku Fikih Dakwah ini layak teman-teman sekalian baca. Buku ini tidak hanya mengajarkan apa itu dakwah, tetapi juga bagaimana menjadi perjuangan dakwah yang hidup dengan sabar, tenang, dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Semoga esensi yang dapat kami sampaikan ini bermanfaat bagi semuanya. Saya Rafiq Ramadhani dari Komisariat Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.